Halo teman-teman semua, para pejuang CPNS dan calon aparatur sipil negara. Salam semangat mengabdi untuk negeri. Hai, ketemu lagi dengan saya, Lail Ria Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dokumen apa saja untuk pemberkasan CPNS 2019. Karena ini juga pengalaman pertama bagi saya masuk dalam tahapan seleksi ini sampai pemberkasan. Jadi ini juga menjadikan saya lebih antusias dalam mencari informasi dari berbagai sumber mengenai pemberkasan ini, dan ini sudah saya rangkum menjadi satu dan saya sampaikan ke teman-teman agar teman-teman semua juga mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pemberkasan ini. Memang belum ada pemberitahuan resmi dari BKN ya teman-teman mengenai dokumen apa saja untuk pemberkasan, tapi menurut saya ada 3 poin manfaat yang kita dapat kalau kita mencuri start. Yang pertama adalah agar dapat mengetahui kesalahan pada dokumen kita lebih dini. Mungkin kesalahan kecil ya, di nama KTP atau nama ijazah yang tidak sesuai, bisa ketahuan lebih dini. Jangka waktunya sampai tahap pemberkasan masih lumayan lama teman-teman. Yang kedua, masih ada waktu untuk memperbaiki dokumen tersebut, karena membenarkan data ini juga butuh proses ya teman-teman, waktu juga, apalagi keadaan pandemi seperti ini kan, semua berjalan belum seperti biasanya. Jadi itu juga menjadi salah satu kendala dalam mengurus pemberkasan ini kalau menurut saya. Yang ketiga, kita lebih tenang karena dokumen yang kita siapkan ini udah lengkap. Misal ada kekurangan atau kelebihan, mungkin hanya 1 atau 2 dokumen. Ini menyesuaikan dengan formasi yang teman-teman lamar. Ya teman-teman, tonton video ini sampai habis agar kalian bisa memperoleh informasi yang lengkap, mempermudah kalian dalam mempersiapkan dokumen-dokumen dalam pemberkasan ini. Langsung saja. Yang pertama adalah surat lamaran sebanyak 2 lembar. Surat lamaran ini ditujukan kepada wali kota, gubernur, atau bupati di tempat atau kota tempat kita mendaftar CPNS. Surat lamaran ini ditulis tangan kita sendiri di kertas folio bergaris menggunakan tinta hitam dan bermaterai 6000, serta ditandatangani oleh pelamar. Ini sebanyak 2 lembar ya teman. Yang kedua adalah fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sebanyak 2 lembar, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada sekolah teman-teman. Penting ya tadi manfaat mencuri start tadi bagi teman-teman yang sekolahnya itu berbeda dengan domisili sekarang, atau dulu sekolahnya ikut nenek, ikut bude, ikut saudara, ikut paman, yang berbeda kota dengan tempat tinggal teman-teman, wajib nih mempersiapkan dokumen ini jauh-jauh hari. Sekarang lah sudah mulai mengurus untuk legalisir ijazah ini, karena proses legalisir ini membutuhkan waktu ya teman-teman. Kita antisipasi untuk hal-hal yang tidak ingin, seperti misalnya keterlambatan dalam menerima dokumen ini. Sudah waktunya untuk pemberkasan tapi pemberkasan kita belum sampai, takutnya seperti itu teman. Antisipasi dari diri kita sendiri mempersiapkan ini, kita juga harus antisipasi terhadap keadaan yang tidak kita duga ya, seperti itu di proses pengiriman atau di legalisir yang mungkin nggak langsung dilegalisir atau masih menunggu waktu, yang antisipasi di luar diri kita, di luar kendali kita, seperti itu. Yang ketiga adalah fotokopi KTP atau surat keterangan sebanyak 2 lembar. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten atau kota ini dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Terus balik lagi ke poin 3, kalau ada kesalahan di sekarang ini kita udah ketahuan nih kesalahan, oh namanya nggak sesuai atau tanggalnya salah, masih ada waktu yang lumayan untuk bisa membenarkan KTP tersebut. Karena ingat, semua butuh proses, semua butuh waktu. Jadi kalau kita udah menghitung atau mengira-ngira, oh ya ini waktunya masih cukup untuk proses pembenaran data kita, jadi kita itu juga lebih tenang gitu loh teman-teman, nggak gerusa-gerusu. Mulailah dari sekarang teman-teman mulai cek ijazah, KTP, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pemberkasan ini. Selanjutnya, pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. Background atau latar belakang merah berukuran 4x6, tips buat teman-teman ya.
Kalau foto itu kan kecil, takutnya keselip atau jatuh mungkin. Nah, mengantisipasi itu, saya kasih tips buat teman-teman ini. Di belakang foto, tulislah nama teman-teman dan tempat tanggal lahir teman-teman, agar nanti jika terjatuh atau hilang atau pas ditemukan orang gitu, udah ada informasi agar bisa dicari gitu siapa pemiliknya, dan pasti ketemu dong kalau udah ada nama dan tanggal lahirnya. Lagi-lagi untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan kita, kalau jatuh, terselip atau hilang. Terus yang kedua ya dimungkinkan membawa fotonya dilebihkan. Kalau ini mintanya 6, ya mungkin teman-teman bisa bawa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari yang diminta, agar kita tenang juga mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di luar kendali kita. Berikutnya adalah daftar riwayat hidup sebanyak 2 lembar. Daftar riwayat hidup ini ditandatangani oleh peserta CPNS dan bermaterai 6.000. Ini berjumlah 2 lembar, ditandatangani dan menggunakan materai 6.000. Selanjutnya, surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat sebanyak 2 lembar. Surat keterangan catatan kepolisian ini yang dikeluarkan oleh Polres setempat, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Polres tersebut, serta dilegalisir sebanyak 2 lembar. 1 lembar untuk yang asli, surat SKCK asli, yang satunya adalah fotokopian dan dilegalisir. Lanjut, surat keterangan sehat jasmani dan rohani sebanyak 2 lembar. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini dikeluarkan oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada instansi kesehatan pemerintah, ditandatangani oleh dokter tersebut dan dilegalisir. Surat keterangan ini jumlah 2 lembar, 1 yang asli, yang satunya fotokopian, ditandatangani dan dilegalisir. Mataharinya udah keluar. Surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika sebanyak 2 lembar. Surat ini surat keterangan tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter yang bekerja pada instansi kesehatan pemerintah, badan atau lembaga yang berwenang atau diberi kewenangan dalam menguji zat adiktif tersebut. Banyak 2 lembar ya teman-teman, 1 dokumen aslinya, 1 yang difotokopi, ditandatangani dan dilegalisir. Untuk tadi balik lagi untuk SKCK, terus untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba ini, kalau menurut saya gini, kalau ngurusnya pada saat ada informasi pemberkasan sudah masuk, pastikan antriannya sangat panjang ya teman-teman. Untuk mengantisipasi hal tersebut, biar kita juga nggak menghabiskan banyak waktu untuk membuat dokumen tersebut, kita bisa mencuri start nih. Mungkin sekarang ini cari surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi dan tidak mengajukan pindah sebanyak 2 lembar. Surat pernyataan mengabdi pada instansi dan tidak pindah minimal 10 tahun sejak ditetapkan sebagai PNS. Ini ditulis tangan dengan menggunakan huruf kapital dan bermaterai 6.000 dan ditandatangani oleh peserta yang melamar CPNS. Ini sebanyak 2 lembar ya teman-teman. Selanjutnya, surat pernyataan yang pertama adalah surat pernyataan tentang tidak pernah dipidana. Surat pernyataan tentang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang B, surat pernyataan tentang tidak pernah diberhentikan secara hormat atau tidak hormat. Surat pernyataan tentang tidak pernah diberhentikan secara hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atau calon tentara surat pernyataan tentang tidak pernah diberhentikan secara hormat atau tidak atas permintaan sendiri atau dengan cara hormat sebagai calon pegawai negeri sipil, prajurit TNI, dan
Kepolisian Republik Indonesia. Yang C, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, TNI, atau kepolisian. Yang D, tidak menjadi anggota parpol atau pengurus partai politik dan terlibat politik praktis. Yang E, surat pernyataan tentang bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Adalah surat pernyataan tentang dimana kita mau dan harus mau dan siap untuk ditempatkan dimanapun. Ini bisa di dalam negeri dan juga bisa di luar negeri. Jadi kita harus siap. Dan teman-teman, ini juga ada informasi tentang ketentuan-ketentuan lain pada saat proses pemberkasan. Yang pertama, harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun. Yang kedua, memakai kemeja putih, bawahan hitam, bisa rok atau celana. Ini kain ya teman-teman, bukan jeans, dan memakai sepatu pantofel. Ketentuan ini masih sama ya dari proses awal dari tahap tes SKD, terus SKB dan pemberkasan. Yang ketiga adalah membawa dokumen-dokumen asli akan ditunjukkan kepada panitia pemberkasan. Dokumen asli ini sifatnya hanya untuk ditujukan, bukan dikumpulkan. Yang keempat adalah berkas dimasukkan ke dalam 2 stop map. Stop map pertama berisi tentang dokumen-dokumen asli, dan stop map kedua diisi fotokopian dari dokumen asli tersebut. Di luar dokumen itu ditulis nama, tempat tanggal lahir, serta informasi yang kita ambil. Teman-teman, dokumen yang saya sampaikan tadi di atas itu merupakan gambaran umum yang saya rangkum dari berbagai sumber. Untuk lebih pastinya, teman-teman bisa memantau web di BKD tempat atau kota yang teman-teman lama. Semoga saya dan teman-teman semua dimudahkan dalam proses pemberkasan ini, dan insya Allah bisa mengabdi untuk negeri kita tercinta Indonesia ini. Ya teman-teman semua, cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan agar channel ini dapat berkembang, jangan lupa like, jangan lupa komen juga, agar saya menemukan ide-ide baru dalam membuat video-video berikutnya. Share ke teman-teman semua agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang lengkap. Sekian ya teman-teman, terima kasih.